dan sekarang fokus di afiliator. Emang gede sih itu? Ya lumayan lah. Ya Pajero second mah kebeli lah. Serius? Iya, biar kayak leader. Berapa lama itu lo sampai angka situ? Nggak lama sih, paling 4-5 bulan. Pokoknya pesan saya tuh harus ada punya mindset ternak video itu, jadinya emang hasilnya nanti di akhir. Bagaimana cara menumbuhkan konsistensi dan melawan rasa malas itu gitu. Rasa malas ini musuh terbesar dalam orang mencari uang. Bangkrut bos. Tapi kan megang duit pesangon waktu itu. Nah duit pasangan juga jangan padanya udah jadi beras bos. Udah jadi beras biar cicilan KPR. Welcome to Moneymaker, tempat diskusi buat cari inspirasi sekalian rezeki. Nah, kita kali ini akan langsung membahas gimana caranya mencari cuan yang angkanya itu berdijit-dijit tapi lewat platform digital. Udah ada temen gue nih, Paung Ahmad alias Eka Diansah. Eka Diansah ini atau biasa dia dikenal dengan nama Paung ya, Paung Ahmad ini. Kalau boleh disclaimer dikit, dia mantan teman saya nih di satu industri yang sama, yaitu di media. Cuman belakangan dia ternyata cabut duluan dari media, terus melanglang buana sampai akhirnya saya punya alasan sih kenapa harus mendatangkan dia ke sini untuk membicarakan bagaimana sih cara mencari uang di dunia digital ya, Ung ya, gitu ya. Oke, karena Pak Ung ini kalau boleh saya kasih tahu informasi profilnya sedikit juga adalah seorang afiliator sekarang. Yes. Gimana tuh Ung ceritanya? Cerita ya. Lu bisa masuk situ? Enggak, sebelum itu masuk itu afiliator ini apa sih? Boleh nggak sih kita dikasih? Afiliator. Banyak yang belum tahu afiliator mungkin ya. Mungkin afiliator itu mungkin kalau misalnya bisa di ibarat katanya kan kayak kalau zaman dulu nih maklar, calo gitu. Ya, Tapi kan benar. kalau maklar sama calo kan konotasinya negatif gitu kan. Kalau misalnya calo itu kan dia ngambil untungnya seenaknya dia gitu kan. Kalau maklar mungkin juga nggak ada perjanjian segala macam. Tapi kalau affiliate ini udah resmi gitu, udah ada nih komisinya, udah teratur dalam sistem gitu. Jadinya ngejalaninnya lebih enak dan emang udah dalam skup digital marketing sekarang sih. Oke, masuknya ke ilmu digital marketing. Digital marketing. Nah, ilmu digital marketing ini kan kalau sekarang nih kalau buat nyari cuan tuh memang lagi hype banget gitu ya. Ya, lagi. Gitu ya, Ung ya. Nah, kita fokus nih sekarang di afiliator. Lu itu waktu memutuskan full nih jadi afiliator karena kalau dari background kan banyak lu melanglang buana dulu nih dan sekarang fokus di afiliator. Emang gede sih itu? Ya lumayan lah. Ya Pajero second mah kebeli lah. Serius? Iya, biar kayak leader. Enggak. Pajero second 100-200 juta harganya. Iya. Ratusan juta lah. Iya, 3 digit lah. 3 digit lu nyampe. Iya, bisa. Berapa lama itu lu sampai angka situ? Nggak lama sih, paling 4-5 bulan. Serius? Iya. 4-5 bulan 3 digit berarti per bulan itu double digit. Ya mungkin ada bulan-bulan yang lagi naik banget. Yes. Gitu. Kalau di rata-rata. Kalau di rata-rata udah double digit. Pantes sombong sekarang ya. Bukannya sombong, masalah banyak yang gini. Assalamualaikum Bang Paung. Ujung-ujungnya minjem duit. Bukannya sombong. Ya udah, kita di sini nih bukan, gue nggak mau minjem duit yang jelas sama lo. Enggak lah, insya Allah masih aman lah. Tapi gue mau minta ilmunya aja. Mungkin juga teman-teman di sini kan juga ya udah, ini nyata ya, fakta ya, bahwa memang penghasilan dari afiliator itu ketika ditekunkan itu memang akan sangat menjanjikan gitu kan ya. Nah, kita coba berbagi deh di sini soal afiliator kan tadi Bang Paung nih udah ngomong gitu kan apa sih. Nah, sekarang yang lu kerjain nih, gitu. Yang Anda kerjain lah ini sebagai afiliator, dagang apa dan cara jualannya gimana sih gitu. Mungkin bisa disampaikan. Jadinya gue tuh main di afiliator marketplace ya. Coba gue lebih fokusnya tuh di marketplace yang oren. Oke. Nah di situ gua afiliator sebagai afiliator, kan ada niche-nya tuh afiliator tuh ada tema-temanya, yaitu gua lebih ke
fashion sih, fashion cowok. Fashion kayak cowok, gitu. oke. Ya sama tadi gue juga ngelengkapin afiliator itu intinya ya Hmm. kita perantara dari seller sama pembeli gitu. Nah ini kita bertindak sebagai konten kreator yang bisa bikin konten yang bisa sebagai penjualan gitu bagi Oke. seller gitu. Berarti lo kerjaannya sehari-hari kontenin barang. Kontenin barang, review barang, bisa bisa try on barang gitu. Kita bikin kayak konten gitu. Dan konten video, konten live juga bisa. Oh, oke. Jadi subnya itu ya lo bikin konten dari barang yang lo affiliatein. Iya. Terus bisa juga produknya itu adalah berbentuk live di akun lo gitu ya. Live bisa. Oke. Mau kondo juga bisa, Dok. Sembarangan lo ngomong. Modal kuota dan handphone doang. itu bisa banget. Lu nggak pakai modal awal-awal gue mulai. Itu affiliate. Affiliate. Oke. Affiliate Itu mau bahasanya kondo. mau begitu. Mau kondo. Enggak tahu bahasa gua aja sih. Oh, yaudah. Modal kuota dan Modal handphone kuota dan doang. handphone doang. Catat ya, jangan dipotong-potong nih. Bukan modal kolor ya. Bukan modal kolor atau modal yang lain. Ya, terus maksudnya tuh gimana ya? Jadi gini, selain bikin video atau live, kan kita juga bisa share link tuh. Share link dari Dari toko. barang-barang yang ada dari toko. Di seller. Di seller kan kita ada bisa share. Yeah. Nge-share ke story Instagram, Oke. nge-share ke story WA. Ya. Bisa nge-share ke manapun itulah media sosial platform yang lain kan. Oke. Itu kalau misal kita share, ada yang beli lewat Link yang dari lu kita, share, itu oke. kita dapat komisi. Oh. Gitu. Itu Jadi namanya mau kondo. tolong ini jangan disalahartikan sekali lagi gitu ya, disclaimer ya. Berarti memang afiliator ini adalah konteks digital marketing yang sangat awam begitu, bisa dibilang begitu ya, bagi masyarakat. Karena ketika kita punya kuota dan handphone dan kita lihat ada barang yang bisa kita promosikan lewat akun-akun kita gitu, media sosial yang lain gitu, betul. itu bisa berarti. Bisa banget. Dan affiliate itu kan emang marketing ya, affiliate marketing ada bentuknya affiliate marketingnya. Emang cara kerja itu sesimpel kita kayak nawarin barang ke orang aja gitu. Misalnya, Dok, baju lu udah jelek nih, udah belel, udah lusuh. Lu gantilah, upgrade lah. Nih, gua punya rekomendasi baju bagus nih. Nah, lu beli di tempat gue ya, gitu. Sesimpel itu Oke, prinsipnya. Gitu. dan kita dapat sebagai afiliator nih dapat komisi ketika orang beli dari link yang kita share dan konten yang kita buat. Iya, gitu ya. betul. Dalam yang 3 jenis konten itu tadi yang share link, bentuk share, dan ada video juga. Video sama dan live. ada live. Oh. 3 cara itu. Kalau di marketplace ya. Nah, penghasilan, lu bilang tadi penghasilan 3 digit tuh deh. Pajero mah kebeli. Komisi lu segede apa sih? Maksudnya barang-barang yang dijual di marketplace kan kita semua tahu lah harganya berapa sih gitu kan. Apalagi fokus lu kan fashion cowok gitu kan. Nggak ada yang sampai jutaan gitu kan harga barang yang lu jual gitu kan. Berapa komisi yang lu dapat gitu? Jadi kalau dari pertama gue mulai yaitu bulan November tahun lalu lah sampai sekarang tuh September ya. Iya, itu proses. Emang dari berapa bulan? Dari 10 11 bulan. November tahun lalu. Iya, Ya, hampir 10 lah, hampir 10 10 bulan. bulan lah. Ya memang udah menyentuh 3 digit gitu kan. Tapi emang yang perlu garis bawah ini emang itu berproses, enggak semeta-meta langsung dapat banyak gitu dari perakan juga tuh, dari ratusan perak juga pernah ngalamin. Ratusan gitu kan. perak itu masuk 100 perak. 100 perak, 200 perak, 65 perak gitu sampai 1000 perak tuh sehari ngalamin gitu waktu di bulan-bulan November waktu ngebangun akun itu. Oke. Nah, cuman karena emang sebenarnya ke-trigger juga sih dari konten-konten orang yang ngebahas affiliate. Affiliate itu sebenarnya mamak-mamak nih kebanyakan nih. Ibu-ibu. Mama, ibu-ibu iya. Oh. Lihat di IG atau di di media sosial lainnya nih, kok mama bisa sih dapat penghasilan kayak gini nih? Puluhan juta, belasan juta gitu. Mama aja bisa, masa gua nggak bisa gitu kan. Akhirnya ya gua kulik lah tuh, gua nyari tutorial dan ternyata bener emang awalnya tuh kecil gitu. Lama-lama kayak bola salju aja gitu, kayak misalnya kita tiap rajin konten bikin video. Kebetulan kan saya kan lebih fokusnya di video ya, di video. Konten lah ya. Konten video. Nah, itu ibarat ada istilahnya itu kayak ternak video. Oke. Nah, ternak itu kan
nggak langsung dapat hasilnya kan. Iya. Hasilnya belakangan. Emang di Iya. awal-awal tuh kita posting belum ada hasilnya. Tapi nanti kalau misalnya udah video itu udah banyak, udah bekerja, nah itu bisa mendatangkan income ke kita gitu. Misalnya nih, saya udah 500 video gitu kan. Dari 500 video itu, misalnya satu video itu setiap harinya kejual barangnya 50.000 misalnya. Saya dapat untung, dapat komisi 10%, 5.000 lah. Nah, 5.000 nih satu video. Nah, kalau kita ada 500 video, dikali aja 5.000 dikali 500 gitu kan. Jutaan juga. Iya, jutaan juga gitu kan. Nah, apalagi sampai dikalikan sebulan gitu segala macam. Dan kalau misalnya ini kan kita bermain di marketplace ya. Marketplace itu kan kebetulan jangkauannya luas nih. Enggak cuman kita kayak orang jualan di warung, di Car Free Day yang ya satu spot doang, nggak cuman di pinggir jalan doang yang orang lewat doang di situ. Tapi ini kita jualannya di marketplace gitu, di marketplace yang se-Indonesia bisa lihat, antar provinsi bisa lihat dan bisa beli lewat barang kita. Makanya bisa biarpun yang saya jual fashion yang ya kata-katanya 50.000 sampai 100.000, tapi nilai kalinya itu loh, kalau misalnya dikali berapa ribu orang yang beli ya gede juga. Karena gitu. pasar affiliate ini nggak dibatasin sama ruang dan waktu. Nggak gitu dibatasin. Ya? Orang mau check out tengah malam juga bisa, subuh-subuh juga bisa. Selama itu dari link yang kita share. Dari yang kita share gitu. Kalau video itu masih ada di handphonenya dia, masih ada di akun kita, bisa dilihat sama di handphonenya dia, orang masih bisa check out. Dan afiliator nih nggak ada beban buat packing. Nah, itu enaknya itu kita nggak ada buat belanja, nggak ada bikin produk, nggak harus bayar karyawan buat packing, buat ngirim, terus kita tuh cuman bikin konten aja, konten. Iya, jatuh sales ya, sales marketing kan, affiliate marketing emang kita marketingnya gitu. Tapi untuk misalnya untuk effort ya, kalau misalnya kita mungkin awal bikin itu mungkin bingung kayak gimana, tapi kalau misalnya udah lancar, udah jadi rutinitas setiap hari, udah gampang banget. Ibaratnya nggak nyampe bikin konten 1 menit juga kelar ya. Mau dicontohin? Boleh, coba. Nggak, karena gini, gue perlu tahu juga, karena setahu gue ya, kalau kita bikin konten untuk vlog lah, katakan kita, atau lu lagi jalan-jalan kemana, kita bikin reels gitu kan. Ya udahlah, ngerekam aja atau gimana. Contohnya udah banyak dan udah banyak yang bisa ngerjain gitu. Cuman kayaknya kalau untuk kita bikin video buat jualan itu kan beda. Beda, gitu. ada rumus sendiri ya, contoh deh. Ini jam beli di online. Ini jam-jam bisa di online, asalkan yang barang yang kita punya itu ada di online gitu, ada di marketplace tersebut, itu bisa kita promosiin. Coba contohin. Nah, ini kita pakai satu rumus dulu, dan ini gua mau contohin 2 rumus nih. Rumus yang pertama itu kalau di rumus marketing itu problem, solution, sama call to action. Nah, misalnya problem nih. Problemnya jam tangan, dari jam tangan. Misalnya gua lagi ngonten nih. Misalnya, bro, kalau lihat kemarin nih, sini aja nih. Sini. Misalnya nih, Ketawa-tawa, coba aja. Lu grogi gue liatin konten. Enggak. Yaudah, coba. Bro, jam yang lu punya itu kalau kena air ngembun, atau enggak talinya gampang patah atau gampang putus. Nah, upgrade lah bro. Ini gue punya jam rekomendasi banget buat lu. Ini jam desainnya bagus nih, minimalis. Talinya juga lentur, nih kayak gini. Dan yang terpenting ini anti air bro. Ini anti air, kalau misalnya lu mau sholat, mau wudhu, atau kehujanan, ini nggak bakalan ngembun-ngembun. Dan ini harganya affordable banget, cuma 50 ribuan. Jadinya lu kalau udah misalnya jam lu udah ngembun, udah upgrade aja, ganti pakai jam yang ini ya. Langsung aja di check out di Keranjang Oren gue. Karena di Keranjang Oren gue ada voucher diskon dan juga gratis ongkir. Check out baru sekarang. Kayak gitu. Itu nggak nyampe semenit. Ya. Itu simple sih. Cuman kan harus dipikirin dari rumusan tadi gitu. Nah gimana caranya tuh? Kalau satu lagi deh, gue contohin. Ini berdasarkan by experience. Pengalaman itu juga kalau yang konten berdasarkan by experience ini ngaruh juga, karena kan dari lu cara makainya gitu ya. Iya, misalnya bro, nih gue punya jam nih, gue mau cerita nih pengalaman gue pakai jam ini nih. Ini gue udah 2 bulan nih gue pakai ya. Dan ini tuh jam ini nyaman banget. Jadinya lu kalau misal kemana-mana, misalnya lu mau
mau sholat, mau wudhu, nggak usah buka-buka jam aja ini. Kalau misalnya kena air tuh nggak kenapa-napa. Lu kehujanan di motoran nih, gue sering banget kehujanan di motoran, gue terabas, nggak pernah gue simpen-simpen, nggak pernah gue buka sambil gue terabas hujan, ini tuh nggak apa-apa, nggak ngembun gitu. Dan yang paling ininya bro, yang di luar Nurul lah nih, ini disangkain temen gue tuh jamnya mahal, jam ratusan ribu, padahal cuman gocap bro. Yuk kalau mau samaan kayak gue, cek aja di Keranjang Oren gue yuk. Kebetulan di Keranjang Oren gue nih lagi ada voucher diskon dan juga gratis ongkir. Cepetan, tiap hari nih makin lama makin tipis stoknya. Cek out sekarang yuk. Oke. Gitu. Itu teknisnya langsung tuh tapi rata-rata memang Ya, tuh. menggunakan rumusan itu, Maksudnya afiliator lain menemukan 2 rumusan itu atau banyak lagi Banyak sebenarnya? sih, banyak sebenarnya banyak. Cuman yang paling sering dilakukan itu gitu. Dari experience sama Experience problem sama solving itu ya. problem solving itu. Oh, kayak gitu. Review oke, produk oke. juga bisa, misalnya kali ini gue mau unboxing Ya, jam bisa. gitu-gitu. Oke. Misalnya dilihat nih jamnya gitu. Oke. Gitu. Banyak Nah, sih, banyak. oke. banyak lah. Itu kan kita udah ngomongin nih teknisnya ya dengan cara seperti itu lu bisa dapat duit sampai ratusan juta gitu kan. Cara simpel tapi ya memang tetap kita harus belajar dong karena kan bikin betul. konten gitu. Iya. Nah, kalau dari lu sendiri ini sebagai pelaku afiliator gitu kan ya, melihat dunia digital marketing yang seperti sekarang ini sebenarnya itu menjadi apa ya, kesempatan besar nggak sih buat banyak orang bisa melakukan itu juga gitu. Ini kayak apa yang lu ada di pikiran lu sekarang? Iya. Nah, ya. Iya, waktu gua terjun kan ya ini ya emang kesempatan besar gitu kan, dan tapi emang orang juga harus aware gitu, harus tahu, harus mau belajar gitu kan. Karena sekarang kan zaman digitalisasi kan ya. Orang mau belajar apapun bisa ada tutorialnya di mana-mana, di YouTube ada tutorialnya. Ini masih peluangnya masih sangat besar banget gitu. Nah, jadinya kalau misalnya yang mau belajar tinggal buka aja YouTube, tinggal buka aja atau kelas-kelas Gampang lah gitu webinar ya. udah gampang banget gitu. Kedepannya tuh karena segala macam apapun sekarang dijualnya di online bro. Iya sih. Iya, Benar. dijualnya di online Iya. gitu kan. Barang-barang apapun, batu akik lah atau apa, ada di online semua. Nyokap gue pernah beli dulu, cerita pas gue datang ke rumah itu COD. Harga tempat makan kucing 5.000 perak. Belinya di online. Belinya doang. Untungnya berapa itu orang ama-ama gitu. Maksudnya ya itu kan apa namanya berbagai macam barang. Berbagai Benar. macam-macam. Dan gue pernah yang awal-awal gue mulai di affiliate itu gue sambil ngojek waktu itu bro. Gue sambil ngojek dan gue lagi pakai sarung tangan. Kebetulan sarung tangannya itu ada di online. Harganya cuma 5.000. Ada toto-totonya anti slip. Gue expose itunya anti slipnya. Bro, nih sarung tangan bagus banget nih anti slip. Ini kalau misal di motor tuh nggak licin kayak gitu kan. Ini cuma 5.000. 5.000 gue dapat komisinya tuh satu barang yang kejual tuh cuma 500 perak. Dari 5.000 itu. Dari 5.000 itu 500 perak. Nah, tapi yang nonton banyak ribuan, dikali aja 500 perak dikali ribuan kan bisa jadi 500.000, bro. 1.000 aja 1.000 gitu. aja yang beli jadi 500.000 gitu. Nah, berarti perputaran uang di affiliate ini seluar biasa apa berarti sih? Maksudnya di balik layar ini kalau sepengetahuan lu gitu loh. Ya, sepengetahuan gue masih gede banget ya, karena orang tuh habitnya orang tuh sekarang nonton video pendek. Oke. Ya kan, di media sosial di mana nonton video pendek, nonton review dan apa namanya, kalau misal orang mau beli nih sekarang kan, dulu kan apa namanya, seller tuh cuman punya foto doang. Ada banyak yang komplain ketawa fotonya nggak sesuai sama barang gitu. Tapi sekarang tuh customer itu lebih dimanjakan lagi dengan adanya review produk by video Yang dilakukan oleh afiliator juga. maupun by live. Kayak gitu, itu yang membuat orang tuh apa namanya bisa mau untuk belanja langsung di afiliator gitu. Jadinya emang ini masih kesempatannya terbuka banget buat afiliator ya untuk bisa apa namanya explore di sini gitu. Dan emang di tahun ini kayaknya emang lagi maraknya, lagi boomingnya sini. Afiliator ini. Gitu. Waktu lu mulai 2023 akhir itu posisinya belum se-booming sekarang. Itu mungkin di platform lain udah booming duluan, Di platform yang saya jalanin ini nih, platform ini baru mulai booming nih. Baru mulai booming. Berarti masih banyak kesempatan sebenarnya. Masih banyak yang dibuka. Nah, posisi lo ini kan udah sebagai pelaku nih afiliator di marketplace gitu kan, dan udah hampir 1 tahun lah bisa kita katakan lo udah menikmati hasil yang dapat ini gitu kan. Kedepannya ini kalau menurut lo
masih potensial nggak sih sebenarnya orang jadi afiliator dan atau katakan masih mungkin nggak sih orang jadi kayak Bang Paung gitu loh bisa mengeruk keuntungan besar gitu dari jadi afiliator gitu. Masih mungkin banget, dengan catatan ya lu mau mulai sekarang. Kalau misalnya lu tunda-tunda, ya lu mau kapan mulainya gitu kan. Jadinya ini mungkin sampai di awal tahun depan tuh masih perputaran apa namanya, orang habit belinya tuh ya masih di video, di live kayak gitu, masih yang saya lihat nih ya. Masih sampai tahun ke depan lah gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada banyak perubahan ya di aturan pemerintah ataupun di perilaku habit orang sendiri. Mudah-mudahan nggak ada perubahan gitu dengan waktu yang singkat kayak gini, apa namanya, masih ada peluang untuk tahun depan lah kayak gitu. Tapi emang kadang-kadang banyak orang pasti mikirnya gitu, entah juga paling turun, entah juga paling turun. Ya kalau lu nggak mulai sekarang gitu kan, ya lu nggak bisa bakalan ngerasain hasilnya. Paradigma orang berpikir bahwa kalau viral di online gitu kan ya, viral video, viral orang jualan. Karena memang kan dunia digital marketing itu kan memang secepat dan semasif itu perubahan ya. Yang gue tahu gitu ya, Ung ya. Dan apakah hal ini juga akan kemungkinan kalau dari lu nih, ini kemungkinan akan terjadi juga di dalam dunia afiliator. Atau ternyata ada faktor lain yang mungkin aja membuat afiliator ini beda karena jalurnya berbeda gitu dengan mungkin algoritma video-video biasa atau bagaimana gitu. Gimana kalau dari lu melihatnya? Emang perjalanan di digital marketing ini emang cepet banget. Gila, ya. kan Iya, cepatnya tuh gila gitu. Nggak cuman afiliator di marketplace aja, sebenarnya tuh afiliator juga banyak. Misalnya kayak ada sekarang lagi banyak tuh produk digital. Oke. Produk digital tuh orang bikin produk digital terus dia bisa afiliatin produk digital itu juga dapat komisi. Enggak cuma marketplace saja, banyak afiliat-afiliat di berbagai macam bisnis gitu kan. Bisnis digital banyak. Nah, terutama kayak misalnya yang saya tahu sih produk digital juga ada afiliatnya. Terus kayak misalnya dulu apa trading itu juga ada afiliatnya juga kayak gitu kan. Ya masih banyak sih. Nah, saya juga ada rencana nih, misalnya saya juga nggak cuma stuck di affiliate doang, sambil ke depan belajar gimana cara mau bikin produk digital juga. Itu kan dunia marketing juga kan, digital marketing juga kan, produk digital, e-course, e-book. Itu juga harus kita gali juga, kita pelajarin, kita lihat apa namanya potensinya ke depan. Itu tetap kita ini kayak misalnya kayak orang naik sepeda lah, kita tetap goes. Kalau misalnya nggak ya akhir berhenti goes ya udah jatuh. Gitu. Berarti prinsipnya lu kalau mau mulai menghasilkan duit, afiliator ini potensial. Tapi jangan lu jadikan ini sebagai satu-satunya fondasi lu untuk mendapatkan uang. Gitu. Dan kita harus menyiapkan juga nih produk-produk digital marketing kita untuk kita bertahan ke depannya. Karena ya balik lagi. Plan B, plan C-nya plan itu. B. Sampai Z bahkan kalau. Iya, sampai Z bahkan. Kalau digital marketing, gue ngerasa kita harus punya pola pikir bahwa plan A itu harus sampai Z. Karena ya balik lagi, benar-benar cepet deh gitu kan ya. Karena baik, nggak usah soal jualan deh, tren video sama tren konten aja itu kan secepat itu gitu loh. Kalau di dunia digital kan kita kenal namanya KOL, ada KOL ini itu kan juga perubahannya cepet banget gitu kan. Oke. Nah, balik lagi soal orang mau mulai afiliator nih, supaya bisa dapat 3 digit nih kayak lu nih gitu. Apa tipsnya? Sebenarnya apa yang harus kita lakuin gitu? Karena yaudah kalau gue sadar kalau gue mau mulai gue harus siap dengan konsekuensi, lo akan dapat komisi 600 perak, 100 perak, 500 perak. Itu kan kalau kita jalanin hari per hari capek juga nggak sih gitu ngelihatnya kan, capek gitu. Konten nih udah cuap-cuap live 2 jam terus bikin konten video gitu ngabisin waktu kita di luar pekerjaan gitu untuk itu. Tapi yang kita masuk 600 perak, 500 perak, 100 perak. Capek juga. Nah, tips dari Bang Paung nih apa gitu supaya kita bisa bersabar dan bisa menghasilkan uang gitu dari situ gitu. Pertama tips dari gue biar nggak nyesek-nyesek banget ya. Lu nggak usah modal dulu deh, mau kondo dulu. modal kuota dan handphone doang. Kuota dan handphone doang. Jadi ya dimulai dari barang-barang yang lu punya aja dulu, yang nempel aja dulu di badan. Misalnya jam nih, gue punya jam, ya udah lu review tentang jam ini, lu bikin video tentang jam ini, lu pasarin tentang jam ini. Kayak misalnya dulu yang gue lakuin, waktu gue ngojek kan, gue lagi pakai sarung tangan itu
gua videoin sarung tangannya, gua pasarin nih sarung tangan kayak gitu. Jadi yang kita punya dulu, masa sih di barang di rumah nggak ada 3 barang atau 5 barang yang Beli di online. beli di online gitu kan, pasti lah ada kan. Gitu, apalagi kalau misalnya kita udah beli, emang butuh sesuatu nih, beli di online, ya kita sebagai afiliator kita ada unboxing dulu nih, Videoin. gitu, videoin dulu nih biar nggak sia-sia nih gitu. Kayak misalnya saya dulu juga terjun ke fashion juga tuh awalnya beli kemeja sama celana buat kerja. Buat kerja gitu, buat apa namanya, buat emang beli kemeja buat dipakai gitu, buat dipakai dengan harga yang cari di online yang murah gitu kan. Yang murah, yang affordable, dibeli. Sayang nih kalau misalnya langsung dipakai, di unboxing dulu terus dipakai, kita rekam gitu kan. Ya udah upload gitu. Pokoknya pesan saya tuh harus ada punya mindset ternak video itu, jadinya emang hasilnya nanti di akhir gitu. Di ternak video, jadi di awal tuh emang ya udahlah, kita nabung video kayak gitu kan. Nabung video, dan ya kalau misalnya nggak mau beban ya jangan mikirin modal dulu, yang kita punya aja dulu. Tapi misalnya kalau emang mau apa namanya, mau udah bikin niche nih, punya niche tertentu nih, ya modal nggak masalah. Misalnya punya modal 500.000, 500.000 itu bisa kebeli baju 10 yang gocapan ya, baju 10. Udah tinggal di review aja baju 10, diulang-ulang aja videonya gitu. Itu bisa banyak dong kontennya dari situ juga ya. Dari situ juga bisa banyak diulang-ulang. Misalnya dari sehari itu sanggup 3 video. Senin 3, Selasa 3, Rabu 3. Kalau udah habis nih. Ya hari Kamisnya balik lagi ke barang yang di hari Senin. Posting ulang? Enggak diposting ulang. Apa tuh? Dibikin produksi ulang. Diedit ulang videonya. Tapi produk yang sama? Produk yang sama. Karena Oke. kenapa bukan posting ulang? Karena kita bukan uploader. Repost, bukan repost. Nggak bisa, nggak bakal berkembang kalau kayak gitu. Ya kita emang konten baru, minimal misalnya ada konten yang video yang lama, yaitu kita edit ulang, dubbing ulang, review ulang, bisa. Dengan nilai, Walaupun tapi dengan produk yang sama 10 gitu. Kalau misalnya lu mau live juga 10 produk itu udah bisa jualan, bro. Udah bisa live 10 produk doang ya, nggak masalah, nggak ada yang larang. Segampang gitu Sebenarnya, segampang itu. Gitu. Terus selain itu, konten kreator atau di media sosial ini kan PR-nya itu konsistensi, Ya, benar, ya kan? Konsistensi itu, gitu. Waktu awal ngebangun gimana? Pasti gue yakin kuncinya salah satu konsisten gitu. Lu pasti konsisten waktu awal-awal. Itu gimana ya? Bagaimana cara menumbuhkan konsistensi dan melawan rasa malas itu gitu. Rasa malas ini musuh terbesar dalam orang mencari uang. Bener nggak? Benar, betul. Gimana? Pertama, kita lihat yang udah sukses nih. Banyak kan tutorial yang udah ngasih sukses. Afiliator ya. Yang kedua, kita harus punya trigger nih. Kalau misalnya gue kan, trigger gue mau lunas KPR nih, lunas hutang. Trigger semua orang kan, nggak lepas dari hutang kan, pengen hidup tenang, merdeka, gitu kan, nggak punya hutang embel-embel apapun. Nah, itu salah satu trigger gue. Habis lunas KPR, ya beli Pajero second lah. Tadi ngomong beli Pajero, berarti KPR udah lunas nih? Belum. Tidak double digit, triple digit, 3 digit masih 3 digit bawah lah. 3 digit bawah enggak 3 digit. Hampir 4 digit. Amin aja dah, amin aja sih, amin. Oke, berarti triggernya kita harus punya trigger, baru di situ numbuhin konsistensi. Numbuhin semangat gitu, dan harus punya temen juga, temen satu komunitas, atau minimal temen lu nih, temen sekantor gitu. Misalnya lu kayak masih di kantor, masih kerja nih, ya lu ajak temen lu join gitu, jadi teman diskusi kayak gitu. Atau enggak istri lu, lu jadiin teman diskusi kayak gitu, pasangan kita kayak gitu. Itu bisa sih numbuhin semangat gitu, jadi saling ngingatin, dapet belum gitu. Ada barang apa nih gitu. Itu bini tuh juga sempat ngingetin terus tuh ya? Main juga. Iya, main juga. Kayak gitu. Itu konsistensi bisa numbuh berarti dari orang sekitar, dari trigger kita, dan posisinya ya itu utang KPR itu ya, Om ya. Trigger itu berarti nggak, buat disclaimer lagi nih di tengah-tengah nih, perlu saya omongin nih. Paung ini kan dulu juga, ya gue tau lah gaji dia berapa gitu dulu kan, dan utang dia berapa, terus yang pas lagi itu
dia sempat kena layoff waktu itu. Ya PHK kan? lah, udah PHK. PHK gitu. Oke, sebelum ada di sini ya kita kilas balik dikit lah, Ya, Ung, ini karena kelas karena balik, kelas balik. kalau gue dengar ceritanya, bukan dengar sih, gue tahu ceritanya posisinya ya setelah PHK itu sempat jadi titik terendah dalam hidup lu gitu ya, Ung ya. Setelah Iya kan, iya kan. Setelah PHK pandemi, Bos. Setelah PHK Itu udah jatuh, ketiban tangga, ketiban puun lagi. ketiban genteng dan reruntuhannya dah. Iya. PHK sebenarnya masih wah kita mau bisnis nih. Oke, punya duit. Punya duit. Dulu masih 2N+1. Iya. Wah, ya kan? 2N+1. Gua tahu lu dapat berapa dulu, ya kan? Udah otak lu udah kemana-mana kan? Kemana-mana. pasti. Tiba-tiba bisnis, kebetulan bisnis yang gue jalanin, bisnis yang dilarang di pandemi, wah. Apa tuh? Sewa alat Sound musik, system, sound system, dan, ya. sound Alat musik, ya, nah, band, sound oke. system dan band. Di saat itu gue lagi jalanin bisnis itu, tiba-tiba jebret pandemi, nggak ada acara-acara dangdutan, hajatan nggak ada. Mati tuh ya. Mati, jokul udah jokul aja udah bangkrut, Bos. Tapi kan megang duit pesangon waktu itu. Nah, udah pasangan juga jangan padanya udah jadi beras, Bos. Udah jadi beras biar cicilan KPR duit dari mana udah kagak kerja, kerjaan juga mau kerja lagi susah kan. Udah susah, Bos, waktu itu udah jadi duit pesangon udah jadi beras. Udah Jadi beras. pesangon lo waktu itu buat kebutuhan harian. Kebutuhan harian, bayar KPR juga gitu. Ya. Buat bulanan lah ya. Iya, bulanan lah akhirnya. Karena apa? Ya bisnis nggak jalan, pandemi bingung juga kan Iya. akhirnya. Ya mulai ngojek lah, sampai ngojek Ya, akhirnya. ojol waktu itu kan. lah, akhirnya ya udahlah itu doang yang bisa gue jalanin gitu kan. Ya waktu pandemi itu emang nggak ada pilihan Nggak lain ada ya. pilihan lain. Antara lu diem doang di rumah apa ya gerak ya gue pilih gerak ya yang nawarin kerjaan kedua juga nyari celamatin masing-masing juga lagi nyelamatin diri masing-masing juga Nggak ada yang bisa biar nolong. kena PHK nggak ada yang bisa nolong ya udah akhirnya tuh yang ada di depan mata itu dipinjemin akun buat ngojek itu ya udah gue jalanin biarpun emang perih banget waktu itu banyak cuman makan siang tuh gorengan 5 biji doang saya nganterin paket tengah malam jam 12 malam Oh, pernah tuh ya. hujanan sampai kering lagi iya dari basah lepek pulang sampai kering lagi itu ngalamin Pak pedih banget Pedih itu. banget ya. Makan gorengan 5 biji kenyang lah, tepung mulu tapi. Iya tepung Tapi tiap hari ya. hampir tiap hari ibu udah mikir nih 10.000 buat bensin buat makan gimana caranya nih biar bisa buat pulang gitu kan ya kayak gitu buat bertahan hidup aja dulu waktu sempet Ojol ya. itulah ojol Ojol sempat kerja juga kan waktu itu, tapi juga, kerja tapi kerja juga ya untuk bulanan aja tapi masih kurang masih waktu itu ya. ngepres nih Masih ngepres. masih ngepres puter otak lagi gimana caranya zaman digital marketing kan lu buka handphone Instagram ininya iklannya kelas Ya. kelas online kelas apa mau Ya, jadi ini mau ya, jadi ini ya. banyak tahu ads ini Ya, kan ya, gitu. ads, Ya ya. tergantung ininya sih sering bukanya apa gitu kan Kalau buka yang enggak, iklannya yang enggak juga. Ya? enggak iya Berarti waktu lu ngojek itu udah sempat kepikiran bahwa kan lu sempat nge-YouTube juga ya gitu kan. sempat nge-YouTube Nge-YouTube tuh. juga gitu. Nah, lu kan mulai dari YouTube juga lumayan jalan waktu itu kan. Tapi memang secara penghasilan kan juga memang belum terlalu gede-gede banget. Tapi lu di titik itukah lu menemukan bahwa oh nih gue harus di dunia digital marketing nih buat dapat penghasilan yang lebih oke lagi gitu. Di titik itu nggak adanya atau memang datang gitu aja waktu? Iya, karena yang ada di apa namanya? Handphone gua di apa namanya? Ads. Iya, banyak yang misalnya afiliator yang banyak pamer apa? Penghasilan gitu. Misalnya wah, alhamdulillah bisa beli rumah dari hasil konten, dari hasil konten afiliat ya. Oke. Bisa beli apa? Bisa dapat segini dari konten afiliat. Ah, masa sih? Ah, Emak-emak lagi kan? Iya, yang tadi saya emak-emak. cerita emak-emak, masa sih di situ rasa penasaran. Afiliat. Coba deh belajar deh gitu kan. Soalnya emang udah belajar konten sebelum afiliat kan konten YouTube, konten itu Oke. ya dapetnya adsense doang Pak, endorsean juga jarang masuk ya maksudnya enggak terlalu sepesat itu. Ini kok
ada afiliat Iya. kok pesat banget bisa Kerjaan. cuman dari berapa bulan doang dapat segitu Iya. gitu kan. Iya. Penasaran. Dan kerjaannya Tapi ngonten juga gitu kan. kerjanya yang ngonten juga, sama-sama ngonten juga. Tapi kadang-kadang ada orang yang masih mental blocknya tuh kepentok, jualan tuh malu gitu, malu sama teman, malu sama keluarga gitu. Apalagi di video gitu ya, Iya. lihat ya. Misalnya takut ada anggapan, lu jualan sekarang, lu jualan emang Masih ada yang nganggapan gitu. masih mental-mental orang dulu tuh masih, lu jualan sekarang udah nggak kerja. Ya, dulu kan Harus kerja. kerja kan ada prestis di situ. Kerja Pakai di seragam perusahaan. TV lagi. Iya, pakai seragam TV lagi. Terus pas Ada pandemi, logonya lagi. pas pandemi pakai seragam ojol ya. Ya, ada seragam ojol. Udah malu gue udah putus di situ dong. Bodo amat Bodo deh. amat. Sekarang gue ya intinya nih, kalau misalnya di affiliate ini lu jualan jangan ya, kalau misalnya lu nggak pede sama temen lu, sama keluarga lu jualan ya jangan sama orang yang dikenal lah. Jualan kita pangsa pasar kita di lautan sana, ibarat kata kan di apa namanya, Luas lah di pokoknya. luas, orang-orang yang nggak kita kenal jualan ke di orang-orang yang nggak kita kenal gitu. Bodo amat. Tapi mindset malu jualan itu sekarang harus diubah. Harus diubah. Dibuang jauh-jauh sih Gua kalau menurut gue apalagi ya. sekarang potensinya jualan di Marketplace. lewat marketplace atau digital Digital marketing itu gitu. gila sih memang. Banyak emang masih yang terkungkung tuh di mindset mental jualan itu kayak apa ya? Ya lu miskin jualan Iya, gitu iya, kan. iya, Jualan iya. tuh miskin gitu enggak juga. Ya juga dong, orang mau beli Pajero bentar lagi. Pajero, ya, second. Second. Biar kayak leader. Leader. Oke. Itu menarik banget ya. Karena ya tadi sedikit ya tadi cerita nih apa jokes lokal kita aja sih ya. Karena kita tahu banget ya, gue tahu banget hidup dia setelah di PHK tuh kayak gimana sampai jatuh bangun dan berapa tahun lu sampai sekarang nih 4 tahun ya berarti lo kalau nggak salah 4 tahun baru mulai bangkit nih sekarang. KPR sempat ngebom katanya kemarin ya. Pakai di Belum lunas tapi alhamdulillah gitu kan. Nah, ada di posisi sekarang nih, katakan ya lu udah lagi dapat enak lah. di atas angin, Lagi di atas angin. Tapi lu sadar nggak ketakutan terbesar lu pada saat di posisi ini apa sekarang gitu? Karena kan lu udah nguasain nih digital marketing, lu udah tahu ilmunya. Lu udah tahu cara dagang di marketplace dan dunia digital segala macam. Lu masih punya ketakutan nggak terbesar pada saat lu ada di posisi ini? Ya umum sih ketakutannya, jangan apa, misalnya kayak salah satunya yang ditakutin banyak orang juga ya resesi. Terus juga nih ada nih desas-desus nih. Apa tuh? Ada platform, gua nggak tahu dari luar negeri atau entah Amerika atau Eropa ya, platform yang bener-bener bikin pabrik itu langsung bisa jualan ke customer. Dari China tuh, dari China. Jadinya platform yang benar-benar jualan dari barang produsen pertama. Nah, kalau misalnya itu diizinin masuk di Indonesia, bagaimana nasib kita para afiliator ini? Aduh, nggak jadi beli Pajero. Nggak jadi beli Pajero, Honda Supra ini mah. Balik lagi ke Honda Supra bapak lagi. Warisan. Yang belum 125, yang masih 100 cc. Nah, kalau kita bicara direct selling dari pabrik langsung ke market, afiliator nggak berguna lagi di situ ya Ya posisinya. karena di situ pabrik udah bisa jual harga pabrik gitu, nggak ada lagi reseller, nggak ada lagi Toko, toko, bahkan toko iya. ya gitu ya. Oke. Benar yang produsen pertama udah langsung Harga kebanting dijual. banget berarti ya? Langsung direct selling gimana sih dari Iya. ya udah. Harga pabrik. Iya, dia pabrik itu mungkin bikin 1-2 admin atau gimana, ya udah langsung harga murah banget. Ngirim ya dari pabrik truk banyak. Iya. Motor banyak yang bisa ngirim langsung ibaratnya gitu ya. Nggak perlu komisi buat afiliator. Iya, mereka pabrik juga kalau mau bicara konten, bikin konten juga bisa dia menggerakkan karyawan atau gimana. Iya, kayak gitu. kan. Ya makanya buat diperhatikan lah untuk pemerintah yang terpilih nih ke depannya seperti itulah. Dan ketakutan. Iya. Karena memang kalau afiliator lu tahu ada berapa banyak Kang di ini? Udah ribuan. Ribuan ya. Berarti memang udah ada ribuan orang yang udah menggantungkan hidupnya. Di afiliator udah banyak, udah jadi ribuan orang. Gitu. Ya, harus jadi ini besar sih ini. Perhatian ya. Besar juga, iya. Oke. Berarti, oke Ini banyak banget nih tipsnya. Kayaknya gue nanti habis ini belajar deh langsung dari lo. Supaya bisa dapat 3 digit pemirsa, ya enggak?
Main ke rumah. Boleh. Bawa martabak lah. Jangan tangan kosong lu dong. Asal, Assalamualaikum Bang Paung, ada 100 nggak? Asal gitu. Pinjam dulu 100 dong. Oke, nah ini jadi gue boleh nyimpulin dikit ya, Ong ya. Oke. Bisnis di digital marketing untuk menjadi seorang afiliator itu saat ini masih potensial. Cuman ada tapinya. Kalau kita mau fokus terjun ke sana. Satu, urusannya adalah lu konsisten. Dua, jangan malu untuk berjualan gitu kan. Jangan malu untuk berjualan dan paling tidak kita harus bisa juga mempelajari perkembangan dunia digital marketing karena kita memang mungkin aja kalau memang udah wayahnya dapat rezeki, ya kita bisa dapat rezeki banyak dari sini. Cuman ini nggak bisa kita jadiin sebagai fondasi utama pemasukan kita selama dalam waktu jangka panjang. Karena memang kita harus belajar juga dunia digital marketing dan perlu diingat dunia digital marketing itu dunia yang sangat pesat dan cepat perkembangannya gitu ya, Terus Bung ya. nyesuaiin adaptasi. Adaptasi. Oke. Gitu. Oke, nah terakhir dong, adaptasi yang lu maksud itu gimana ini maksudnya? Adaptasi ini apa yang harus dilakuin sama orang-orang yang berkecimpung di dunia digital marketing? Ini terakhir ya, tips dari lu lah apa? Ya kita harus upgrade apa namanya investasi layar ke atas terus. Kita harus ngembangin apa yang tadi kita mungkin tadinya cuma affiliate doang, kita juga harus belajar produk digital gitu kan. Tren-tren hype-hype yang lagi berkembang gitu, bisnis-bisnis yang lagi berkembang gitu. Kayak misalnya kayak kalau saya waktu masih ngojek kemarin saya nggak kepo terhadap nggak mau belajar investasi layar ke atas lewat apa YouTube. Iya YouTube tentang afiliator ini lewat webinar. Pernah apa kemarin webinar bayar loh saya, webinar mau bayar saya bayar karena pengen tahu nih ilmunya nih. Kayak gitu akhirnya ya nggak bisa apa mah yang nggak sampai saya yang saat sekarang ini juga kalau misalnya saya dulu nggak belajar lewat situ gitu. Intinya terus update diri terus sih gitu. Oke. Update skill. Siap. Investasi leher ke atas. Bukan kalung-kalung berlian tapi sama anting gitu. Ya itu makanya oke. Siap. Di tengah keterbatasan pun dulu lu aja masih mau belajar gitu ya, Om ya. Jadi jangan malas belajar, intinya ke situ. Ya bismillah lah kalau gitu. Semoga sukses terus. Thank you, Om. Atas waktunya dan inspirasi dan diskusi hari ini.